Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junadian Febiani dengan NIM 21051214001. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Yang pertama yaitu apa itu internet? Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dengan jaringan komputer di seluruh dunia dengan menggunakan standar teknologi pendukung yang dipakai secara global yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, disingkat dengan istilah TCP atau IP. Singkatan dari Internet adalah Interconnection Networking. Selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan Internet. Internet pertama kali muncul pada tahun 1996 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency, lalu memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan komputer sehingga membentuk jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. ARPANET inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang kita kenal saat ini. Lalu pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer inilah yang kemudian bisa membuat kita berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Dan secara umum dikenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET ini berkembang dengan pesat dan mengakibatkan ARPANET kesulitan untuk memanajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET lebih fokus untuk menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus untuk mengurusi keperluan militer. Dari keduanya bergabunglah antar jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama ARPA Internet, yang kemudian dikenal dengan nama internet untuk saat ini. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1982, TCP atau IP mulai dipublikasikan ke publik. Lalu pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Selanjutnya, pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau disingkat NSVNet didirikan dan mulai dikembangkan lalu menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSVNet tersebut. Lalu pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan, namun internet tetap harus berkembang sampai sekarang. Awalnya, informasi yang hanya bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks saja. Namun, pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang WWW atau singkatan dari World Wide Web mulai dikembangkan oleh SRAN. Selanjutnya, pada tahun 1993, internet didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994, internet masuk ke negara kita Indonesia dan internet mulai digunakan. Pada waktu itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenali dengan nama unik yaitu Paguyuban Network, yang artinya semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembang teknologinya. Sedikit berbeda jika kita bandingkan dengan saat ini.
Pengembangan internet di Indonesia saat ini tujuannya lebih ke arah komersial, tetapi tentunya tidak hanya sisi negatif saja, namun pertumbuhan e-commerce dan perusahaan komersial lainnya meningkat drastis dan bisa membangun ekonomi bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah nama-nama tokoh legendaris awal sejarah internet. Yang pertama ada RMS Ibrahim, lalu Adi Sumarta, Suryono, Robi Sobiakto, Muhammad Ihsan, Firman Siregar, Adi Rayanto, dan Ono Purbo. Nama-nama tokoh pengembang legendaris tersebut merupakan nama-nama terbentuknya sejarah internet di Indonesia, tepatnya sekitar tahun 1992 sampai 1994. Setiap pengembang itu sudah berkontribusi dan mendedikasikan keahliannya dalam membangun sejarah internet di Indonesia. Selanjutnya, manfaat internet. Yang pertama, internet bermanfaat sebagai sarana konektivitas dan komunikasi. Itu artinya internet mampu menghubungkan satu orang dengan orang lainnya yang berbeda negara dalam satu dunia. Internet dapat memberikan komunikasi jarak jauh dalam hitungan detik. Dengan adanya internet tersebut, konektivitas dan komunikasi bisa berjalan dengan mudah dan lancar. Salah satu contohnya yaitu kita dengan mudah mengirim email ke Amerika atau video call dengan teman kita yang berbeda negara dalam hitungan detik saja. Lalu manfaat yang kedua yaitu memperluas pertemanan. Itu artinya internet bermanfaat sebagai media yang dapat menambah dan memperluas jaringan pertemanan kita. Kita dapat menghubungi seseorang yang jaraknya jauh dari tempat tinggal kita. Contoh beberapa media sosial yang bisa kita gunakan seperti Line, WhatsApp, Instagram. Terus, manfaat yang ketiga yaitu sumber wawasan ilmu dan pengetahuan. Itu artinya internet hadir untuk mempermudah semua orang untuk mencari wawasan seluas-luasnya. Hal ini juga menjadi salah satu manfaat internet bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan di beberapa mata kuliah. Contohnya, mahasiswa dapat mengakses dengan mudah literasi penting mulai dari jurnal, essay ilmiah, surat kabar, hingga buku-buku online lainnya. Lalu manfaat keempat yaitu memberi keefektifan untuk mensukseskan bisnis dan usaha. Yaitu artinya internet memiliki suatu manfaat penting atau yang biasa disebut sebagai Internet of Things yang berguna memperluas fungsi sekaligus manfaat dari jaringan internet yang terkoneksi dalam waktu yang lama. Salah satu contohnya yaitu di bidang bisnis dan usaha, internet sangat berguna sebagai media perantara bagi bertemunya penjual dan pembeli secara virtual. Lalu kita juga dapat melakukan transaksi pembayaran secara virtual juga. Lalu manfaat internet yang terakhir yaitu mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Itu artinya, internet memudahkan kita untuk mengurus data dan dokumen akademik di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Contohnya yaitu misal pendaftaran sekolah, rekrutan pegawai, hingga sistem berbagai tingkat ujian bisa diakses melalui internet. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari penjelasan saya mengenai sejarah internet. Internet merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dengan jaringan komputer di seluruh dunia dengan menggunakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau disingkat dengan TCP atau IP. Selanjutnya, internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. Lalu pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya dan membentuk sebuah jaringan ARPANET. Lalu di tahun 1980-an, internet mulai dipakai terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus universitas yang populer di Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1982, protokol standar dari TCP atau IP mulai dipublikasikan ke publik. Kemudian pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Lalu pada tahun 1986, NSVNet
didirikan dan mulai dikembangkan lalu menggantikan peranan dari ARPANET. Lalu pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan lalu dibentuk layanan berbasis tampilan grafis yang WWW atau World Wide Web yang dikembangkan oleh SRAN. Lalu pada tahun 1993, internet didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Dan pada tahun 1994, internet mulai masuk ke negara kita Indonesia dan internet mulai bisa digunakan di Indonesia. Lalu internet juga memiliki banyak manfaat seperti sebagai sarana komunikasi, sumber wawasan ilmu, perluas pertemanan, dan memberi keefektifan untuk mensukseskan bisnis dan usaha. Sekian penjelasan mengenai sejarah internet dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.